warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel dan TikTok Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya bersama dengan Ustadz Arya Dimas. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz Arya Dimas ini adalah salah satu imam Masjid Raya, yaitu imam 2 ya Ustadz ya? Ya betul. Yang sudah lebih kurang bekerja sebagai imam itu 5 bulan ya? 5 bulan. Dan hari ini Ustadz Dimas sedang berada di kantor harian umum Rakyat Sumbar. Jadi kita kepengen bertanya kepada Ustadz Dimas, ada apa dan kenapa Ustadz Dimas hari ini bisa hadir di kantor ini? Terkait dengan sebuah persoalan yang barangkali terjadi di Masjid Raya Sumbar, dalam masjid yang yang terbesar dan menjadi kebanggaan kita bersama, dan barangkali ini bisa menjadi pelajaran dan juga bisa menjadi sebuah bagi pengurus Masjid Raya ke depannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Wanipin. Pak Wanipin. Ya. Pertama, kami dulu mengikuti tes seleksi di Masjid Raya itu tanggal akhir di bulan 3 2023 ya. Dan kami dinyatakan lulus. Kemudian tanda tangan kontrak itu tanggal 14 Mei 2023. Kemudian kami tanda tangan kontrak, tiba kami di Sumbar, kemudian bertugas sebagaimana mestinya. Kemudian saya baca kontrak satu demi satu dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Kemudian kami bertugas sebagaimana biasanya. Seiring berjalannya waktu, bertugas itu ya biasa gitu, tidak ada gesekan-gesekan. Namanya dalam dunia kerja kan, kalau sudah berbeda pikiran, berbeda kepala pasti ada gesekan ya, ada gesekan. Kemudian tepatnya ketika bulan Mei sama Juni itu kita tidak ada hambatan apa-apa, tidak ada gitu Pak. Jadi di bulan Juli ketika itu saya pergi sore hari. Pergi kemana Ustaz? Ke Tabing. Ke Tabing ya? Pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Untuk ngajar Al-Quran di sana. Di pesantren itu? Pesantren itu, karena ada kawan di sana kan. Ya. Kebetulan saya lihat jadwalnya Ustadz Aska. Jadwalnya Ustadz Aska hari itu? Karena Ustadz Aska kan jadwal imam 1, beliau hari itu yang bertugas sebagai imam. Saya tidak konfirmasi ke beliau, karena kalau beliau tidak hadir, otomatis beliau konfirmasi ke saya. Karena beliau tidak konfirmasi ke saya, berarti beliau akan hadir. Jadi saya yang tidak memiliki tugas, bukan jadwal saya kan sah-sah saja untuk pergi gitu Pak. Pergilah saya. Setelah sholat isya, saya dapat WA dari beliau. Bunyi WA-nya intinya gitu. Kenapa antum pergi? Tidak konfirmasi. Kemana tadi antum? Seperti itu dia bilang. Kemudian saya jawab, maaf Ustadz, hari ini kan jadwalnya jadwal antum bertugas. Saya kan kemarin sudah. Jadi di Masjid Raya itu setiap hari Sabtu malam itu ada setoran hafalan Al-Quran. Kemudian hari Ahad malam itu ada kajian hadis arba'in. Karena saya imam 2, jadi saya yang menerima setoran hafalan jamaah. Kemudian di hari Ahad itu beliau kajian hadis arba'in. Karena hari Ahad, jadi saya nggak hadir di masjid. Jadi kan sah-sah saja, karena bukan jadwal saya. Tapi realitanya beliau ngechat panjang lebar, seolah-olah kayak tidak terima. Oh, berarti saya tanya ke Ustadz Aska, kenapa berarti Ustadz? Kalau saya tidak hadir, saya tidak mempermasalahkan antum tidak hadir katanya di masjid. Tapi yang saya permasalahkan itu, kenapa katanya antum tidak konsultasi, kemudian sound system itu nggak hidup, ngaji di masjid, sedangkan pengurus masjid sedang ramai di lantai 1 katanya. Terus saya jawab, maaf Ustaz, sound system itu bukan urusan saya. Di SK tidak ada seperti itu sound system. Seharusnya antum yang bertugas di sini harus paham juga masalah sound system, seperti kami yang lain paham masalah sound system. Jadi ketika kami belum hadir, belum tiba di masjid, dan itu antum sudah ada di masjid, antum harus hidupkan itu. Jangan berpatokan ke kami-kami. Gitu. Jadi sound system itu kan ada bagiannya ya? Ada bagiannya. Ada bagiannya ya. Jadi artinya, tugas imam 2 ini apa nih sebetulnya nih? Tugas imam 2 ini ya imam saja. Imam saja. Di SK. Di SK. Karena patokan kita SK kalau dalam dunia kerja. Iya. Jadi saya ikutin SK dan SOP yang ada. Nanti boleh dicek di HP kita sudah ada. Sudah ada ya. Artinya gini Stan, kita yang namanya di masjid, apalagi itu Masjid Raya, sebuah masjid yang besar, tentu sudah lengkap SOP-nya, aturannya seperti apa ya. Jadi sekarang ini gimana kondisi Ustadz hari ini? Kabarnya Ustadz Arya sudah mengajukan pengunduran diri kabarnya. Betul. Kemarin kita ada gesekan semenjak kejadian itu. Jadi di awal Agustus, pertengahan Agustus lah gitu Pak. Saya mengirimkan jadwal saya dengan Ustadz Aska, tapi itu belum resmi, cuma jadwal kesepakatan kami berdua ya. Saya kirim di grup WhatsApp petugas. Di sana hadir Pak Ketua, ada Pak Bendahara dan petugas yang lain. Tiba-tiba beliau marah ngechat saya.
kenapa antum ngechat, kenapa antum nge-share di grup petugas. Saya kaget, nah kok marah. Kenapa emang Ustadz saya kirim di grup petugas? Tidak usahlah, tidak mesti antum kirim. Harusnya kan kita berdua saja yang tahu. Dari sana kan saya punya analisa jadinya. Berarti kalau takut jadwalnya itu dikirim, berarti kan ada pelanggaran yang selama ini dilanggar, takut ketahuan. Iya. Tapi dalam hati kita nggak ada niatan buat biar beliau menyampaikan jadwal berdua ini di grup kan, supaya tujuan kita kasih tahu di grup supaya pengurus tahu ini jadwal-jadwal begitu ya, maksud Ustadz. Cuma sekedar itu aja, tidak Ustadz Arya maksudnya begitu. Jadi artiannya dengan sudah diketahui oleh seluruh elemen yang ada di Masjid Raya, berarti ini kan kita patuhilah jadwal ini kan seperti itu. Betul. Kan begitu ya. Cuman seperti itu saja, tidak lebih atau menjatuhkan, tidak ada niatan buat menjatuhkan. Respon pengurus dengan Ustadz Aska mengajukan pengunduran diri gimana, Masjid Raya? Ustadz Aska tidak mengajukan pengunduran diri. Yang Ustadz Arya? Gimana respon pengurus terhadap hal ini? Apa sudah dibicarakan dengan pengurus? Sudah. Kemarin saya sampaikan ke Ustadz Lidra, selaku sekretaris 2. Kalau kata Ustadz Lidra, coba ini dulu lah katanya, konsultasi juga nanti ke Pak Ketua. Setelah saya konsultasi ke Pak Ketua, saya buat surat pengunduran diri. Sengaja surat itu tidak saya tulis alasan. Karena kalau alasan saya mengundurkan diri kan karena ketimpangan jadwal pembagian antara tugas, Imam 1 dengan Imam 2. Pembagian tugas. Beliau menyarankan ke saya, antum cobalah tulis, kata Pak Ketua dalam konteks ini Ustadz Sobahan, kata beliau tulis bahwasanya antum mengundurkan diri itu karena ingin melanjutkan S2 di Lampung atau pengen pulang kampung, seperti itu. Saya jawab, maaf Ustadz, niat saya bukan seperti itu untuk mengundurkan diri. Niat saya mengundurkan diri itu karena jadwal itu ketimpangan pembagian tugas. Itu aja. Lalu apa responnya Ketua? Ya antum kan sudah sarjana, seharusnya kan masa nulis surat seperti itu katanya. Makanya sampai saat ini saya nggak mau memberikan surat bahwa saya mau melanjutkan S2. Kalau seperti itu kan kita yang dirugikan gitu Pak. Iya, betul. Saya merasa dirugikan. Artinya Ustadz Arya kan kepengen bahwa dengan adanya ketimpangan jadwal ini kan supaya pengurus bisa evaluasi ini. Betul. Pembagian tugas, Imam 1-nya tugasnya ini, Imam 2-nya ini. Jadi artinya mereka kan sama imam. Jadi tugasnya itu supaya sama-sama berat lah, sesama besar, sama porsinya kan begitu harusnya. Ya nah. Betul. Ya. Barangkali mungkin apa yang perlu Ustadz Arya sampaikan ini? Kemarin saya sampaikan lah gitu ke pihak pengurus masjid, setelah saya dipanggil gitu kan. Saya nyampaikan, Ustadz, mohon buatkan jadwal resmi antara saya dengan Imam Ustadz Aska. Jadi yang saya pinta, kita bertugas sesuai porsi. Kalau itu jadwal kita tugas. Kalau itu bukan jadwal kita boleh dong buat meninggalkan masjid. Karena kita manusia, ada kebutuhan juga di luar. Tapi nyatanya sampai sekarang ini tidak ada. Bahkan ketika saya pengen komunikasi dengan Ustadz Aska, itu harus melalui perantara. Perantara di sini Ustadz Lidra. Sedangkan Ustadz Lidra di sini temannya Ustadz Aska. Jadi kan agak ketimpangan. Iya. Artinya gitu. harus yang apalah, yang orang yang jadi perantara ini orang-orang yang betul bisa menjembatani kedua belah pihak yang saat ini memang sedang ada sedikit gesekan kan begitu. Ya Ustadz ya. Betul. Tapi nyatanya yang ada di lapangan gitu kan tidak demikian gitu Pak. Jadi sekarang surat Ustadz sudah masuk ke pengurus. Kalau surat sudah masuk. Sudah masuk. Belum dijawab oleh pengurus Masjid Raya. Kalau dijawab sudah sama Pak Ketua Bidang Imaroh. Itu apa? Mungkin hari Selasa besok tanggal 17 saya diminta buat konfirmasi. Iya. Dan saya katakan juga di sini bahwasanya ketika saya konfirmasi saya tidak akan menuliskan alasan selain yang saya tulis di dalam surat. Iya. Karena kalaupun di dalam surat tidak ditulis alasan. Sebelumnya tidak. Tapi disuruh nulis alasan. Disuruh nulis alasan. Artinya kalau memang pengurus meminta alasan yang resmi ya sampaikan apa adanya. Sudah saya sampaikan. Secara lisan sudah ya. Secara lisan adanya sudah. Ketimpangan jadwal antara Imam 1 dengan Imam 2. Betul. Harusnya kan ini sama. Betul. Tugas mereka sama, memimpin sholat. Betul. Jadi menurut saya harus sama perlakuannya, tidak ada perbedaan. Ya misalkan saja Imam 1 misalnya dia anak pengurus atau anak apa ya tidak boleh seperti itu, harus sama. Ini jadi imam gitu, jadi imam sholat kan begitu ya. Mungkin barangkali itu Bapak Ibu bincang-bincang kita dengan Ustadz Arya Dimas, barangkali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sebuah bagi evaluasi ya bagi pengurus Masjid Raya Sumbar. Dan kita tutup saja. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.